Mas Roy, hari ini kita baru selesai sidang permohonan pra peradilan ketiga ya, putusannya ya. Ya. Putusan hari ini apa Mas Roy? Ya, jadi tadi hakim tunggal tidak menyatakan kita tidak ditolak, Ya. tetapi belum bisa diterima. Ya. Karena ternyata dalam aturan pembayaran ganti rugi, Ya. jadi itu sudah dibahas ganti ruginya. Ya. Kemudian dalam aturan pembayaran itu ada peraturan pemerintah yang kurang, Ya. atau ada peraturan pemerintah yang belum diterbitkan. Ya. Maka harus mengambil. Jadi Polda tidak bisa langsung membayar. Ya. Harus kembali pada aturan pemerintah siapa yang menjadi kasir negara. Ya. Nah, itu ternyata ada di peraturan nomor sekian tahun 2015. Ya. Nah, itu Kementerian Keuangan. Nah, karena Kementerian Keuangan itu harusnya dia juga diikutkan dalam salah satu pihak yang termohon. Jadi nanti istilahnya adalah kurang pihak itu. Jadi makanya karena kurang pihak tidak ditolak, Ya. maka kita tadi sudah saya tadi langsung maju ke teman-teman lawyer, majukan lagi. Oke. Ya, karena namanya Jadi kita harus ajukan lagi. Nah, Mas Gafur yang lebih tahu itu nanti apakah ada daluarsa waktunya atau tidak, supaya apa? Kita tidak nanti kena daluarsa gitu. Ya. Supaya nanti habis pra peradilan yang keempat soal pencekalan, ya nanti kemudian kita ajukan yang ini atau yang berikutnya. Oke, Mas Roy. Jadi hari ini putusan pra peradilan adalah Belum bisa dinyatakan NO. Ya. NO ya. itu need on Funkelin Verklah. Artinya dinyatakan tidak dapat diterima. Betul. Oke, Mas Roy ya. Ya. Nah, Jadi kenapa dinyatakan tidak dapat diterima? Bukan ditolak. Karena ada pihak Kurang yang pihak. seharusnya dimasukkan sebagai termohon. Oke. Belum kita masukkan karena sebenarnya bukan salah kita. Aturan pemerintahnya belum ada. Oke. Jadi dia harus masuk sebagai kasir negara, harus dimasukkan. Oke. Saya kaji ya, Ya. Mas Roy ya. Ya. Nah, gini. Kalau dinyatakan kurang pihak, bahasa hukumnya adalah plurium litis consortium. Oke. Ya. Kan ada banyak tuh. Ada error in persona, error in objecto. Tapi ini namanya kurang pihak. Oke. Dalam bahasa hukum disebut plurium litis consortium. Jadi konsortiumnya yang kurang. Iya, pihaknya kurang. Ya, pihaknya Ya, kurang. dalam suatu perkara perdata itu sebenarnya ini kan menggunakan tata cara peradilan perdata sebenarnya. Ya. Karena pra peradilan itu kan sebenarnya meskipun dia kaitannya dengan perkara pidana, tapi cara ganti kerugiannya khusus untuk ganti rugi ya Mas Roy ya, itu sebenarnya hakim menggunakan mekanisme yang ada dalam hukum perdata. Ya. Nah, kalau dinyatakan kurang pihak, maka pernyataan kurang pihak itu harus berasal dari eksepsi. Oh, oke. Ya. Jadi Metro Jaya pada saat dia menyampaikan jawaban, harusnya dia dalam surat jawabannya dia menyatakan bahwa terhadap permohonan pemohon maka harus dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya pernyataan kurang pihak. Nah, itu yang biasanya terjadi. Jadi kalau dalam perdata ada namanya jawaban dan eksepsi. Nah, biasanya dalam eksepsi tergugat akan menyampaikan kurang pihak, error in persona. Nah, kok tiba-tiba hakim memutuskan banyak termohon. Ya, ini kayak putusan yang kedua. Nah, tapi dasar pertimbangan hukumnya itu yang kurang tepat. Ya. Kalau kan kurang pihak, pertanyaan kita, pertimbangan hakim sumbernya mana? Dia hanya karena melihat Polda Metro Jaya tidak bisa membayar karena nggak ada aturannya untuk membayar gitu. Kalau soal pembayaran, karena Polda itu adalah juga lembaga negara, dalam hal ini menerima uang dari APBN, harusnya nanti kemudian tinggal Polda menagih ke Kementerian Keuangan. Tapi dalam hal ini kan itu kan cuma juru bayar. Iya, makanya. Kan juru bayar nggak ada kaitannya dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ya lagi-lagi menurut saya ya justru putusan pra peradilan inilah makin memperkuat bahwa dalam pra peradilan yang kedua dan ketiga hakim membuat asumsi. Nah, itu. Tapi sebenarnya ini selain pertimbangan hukum yang benar tadi. Ini ada pertimbangan yang lucu-lucuan dari saya. Ya, Mas Roy. Sebenarnya kita nggak kurang pihak kok. Dari saat pra peradilan pertama terus ada satu pihak yang tiba-tiba nyelonong mau ikut sebagai intervensi. Harusnya dia yang menawarkan, saya aja yang bayar. Ya, itu loh pengacara yang konyol, ya CS inisialnya, yang tiba-tiba mengajukan sebagai
termohon intervensi. Ya. Nah, itu aja yang suruh bayar. Ya, betul Mas Roy. Jadi CS konyol banget itu ya, sekali lagi penyusup, tukang nyusup. Ya, dan dia nyusup lagi. Tiba-tiba dia menjadi kuasa hukum dari orang yang sekarang ajukan gugatan ke Petun. Iya. Wah, soal kasus yang lain. Soalnya gini Mas Roy. Dalam suatu gugatan perdata, saya ambil contoh gugatan perdata ya, karena ini kan masuknya sebenarnya karena ganti kerugian soalnya. Dalam suatu gugatan perdata, baik perbuatan melawan hukum maupun juga adalah ingkar janji atau wan prestasi, itu yang menyatakan kurang pihak itu adalah justru dari lawan sendiri. Lawanlah yang kemudian di dalam surat jawaban maupun surat eksepsi, dia nyatakan bahwa yang mulia dalam perkara ini ada namanya plurium litis consortium, ya, yaitu apa? Yaitu gugatan ini kurang pihak sehingga harus di NO. Nah, itu harus bunyi karena hakim itu tidak tahu menahu loh. Ini kaitannya dengan pihak siapa saja. Misalnya saya bilang dalam kontrak perdata Nah, ada kontrak antara si A dan si B, tapi kontrak itu juga melibatkan si C. Nah, yang tahu kan cuma para pihak. Dan ketika si B digugat oleh si A, si B ini kemudian akan mendalilkan kepada hakim, ini kurang Pak. Kami nggak bisa bayar karena nggak punya kas. Nah, ini kontraknya kaitannya dengan si C. Jadi untuk supaya pembuktian ini menjadi terang, si C juga harus dilibatkan. Ini berarti hakim berpihak kepada atau tambah pihak. Sebenarnya begini akhirnya kan kita melihat bahwa ada tendensi hakim tidak menerapkan apa yang disebut dengan prinsip imparsialitas. Yaitu hakim tidak boleh berpihak. Karena hakim itu adalah yang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan apa? Berdasarkan hukum dan fakta. Betul. Jadi tadi lagi-lagi yang dijadikan pertimbangan tidak ada di dalam permohonan. Nggak ada. Dari termohon nggak keluar itu tiba-tiba keluarlah ada aturan pemerintah yang nggak ada gitu ya. Aturan pemerintahnya nggak ada, yang dikurang pihakkan kami ya. Gini Mas Roy, aturan pemerintah itu mengikat internal pemerintah terkait dengan tata cara pembayaran. Lah, kita ini kan nggak ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan. Kita kaitannya dengan Polda yang menggunakan kewenangan secara tidak sah. Itu saja. Tinggal kemudian sebenarnya kalau hakim mau adil ya, kita bicara hakim mau adil ya. Harusnya hakim tinggal memerintahkan dalam amar putusannya bahwa terkait dengan permohonan ganti rugi, Polda silakan bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kalau dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang punya kewajiban pembayaran adalah Polda tagih kepada Kementerian Keuangan. Tidak kemudian kita yang suruh nyari duitnya. Jangan dong. Justru nanti gini juga, kalau kita gugat Kementerian Keuangan, bisa jadi nanti Kementerian Keuangan ngomong begini. Ini harus ini error in persona. Yaitu apa? Kementerian Keuangan tidak punya legal standing untuk ditarik sebagai pihak turut termohon dalam permohonan ini karena terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu bukan kewenangan Kementerian Keuangan. Nanti kalau itu ditarik justru nanti hakim malah nolak lagi. Kalau hakim nolak lagi nanti. Iya kan, artinya kan kita membuat suatu asumsi bahwa kalau kita tarik Kementerian Keuangan, bisa jadi hakim juga akan justru menolak lagi. Nah, itu namanya kan kita baca cermin aja besok. Nah, itu sama Mbak rekaman minggu yang lalu Anda bilang begini loh Pak ini. Cerminnya begini ya kan. Jangan kemudian menggunakan cermin yang beda-beda. Jadi sebenarnya ya Mas Roy, kalau menurut saya ya, putusan pra peradilan ini sekali lagi menegaskan bahwa banyak hal yang tidak ada dalam fakta persidangan, tapi kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Itu yang nggak benar. Itu nggak boleh, Mas Roy. Karena hakim itu memeriksa dan memutus, mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara dasarnya dua. Dasarnya dua, Mas Roy. Fakta persidangan. Satu, dasar yuridis, yaitu kaidah apa yang berlaku, KUHP baru. Kemudian apalagi? Dan yang kedua adalah fakta persidangan. Apa yang kita mohonkan dan apa yang disanggah dalam bentuk jawaban dan eksepsi, dan kemudian apa yang dinyatakan oleh para ahli sebagai alat bukti. Tapi nggak apa-apa Mas, tadi karena kita mendengar itu dan sudah diketuk, ya kita sementara apa yang kita lakukan sekarang adalah kita jelas akan mengajukan lagi, gitu loh. Kita jelas akan. Oh ya, karena tidak hilang haknya. Itu bukan nebis ini idem ya. Betul. Ya, gitu Mas Roy. Kurang pihak. Kurang pihak. Jadi dalam putusan pengadilan itu Mas Roy ada 3, ya. Ditolak. Untuk perdata ya, yaitu diterima. Diterima. Diterima ini ada 2.
diterima sebagian atau diterima keseluruhan. Ya. Yang kedua, ditolak. Ya. Ditolak itu pasti semuanya. Ya. Ditolak. Ya. Dan yang ketiga, dinyatakan tidak dapat diterima atau NO. Nah, need on fund clear verklar. Ya, itu surveillance. Home perdomas. Gitu. No inlander. Gitu. Jadi ya sungguh sangat kita sayangkan ya, Mas Roy ya. Sebenarnya justru dengan lembaga pra peradilan ini ya hakim harusnya memberikan pembelajaran hukum kepada aparat penegak hukum. Karena pra peradilan ini yang kita uji bukan pokok perkara, Mas Roy. Iya, kita kan formalnya aja. Ya. Gitu loh. Tadi saya sama Rifai di TV One. Oke. Dia katakan bahwa ini bentuk daripada pembangkangan terhadap lembaga pra peradilan. Oh, ya. Apanya yang bangkang? Iya, saya katakan begini. Justru dalam lembaga pra peradilan yang sekarang dengan KUHAP yang baru, banyak sekali penguatan-penguatan. Iya, justru menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum yang ada. Karena gini, Mas Roy. Mas Roy Butiva kan berhadapan dengan institusi negara. Ya. Dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan hakim. Betul. Mereka itu kan lembaga negara. Punya kewenangan. Punya kewenangan yang diberikan undang-undang. Kalau kemudian kita dasarnya hanya percaya dan percaya, ngapain kita pra peradilan ya? Kita nyerah. Seseorang ditangkap, kayak zaman Hindia Belanda dulu, ditarik, diseret ke peradilan, kemudian dinyatakan bersalah, kemudian dikurung bila perlu dihukum mati. Kalau zaman Hindia Belanda dulu, orang itu diseret ke depan yang sekarang menjadi Taman Fathahillah. Nah, itu betul, Mas Roy. Ya. Terus kemudian ada tiang dipertontonkan. Ya. Kemudian digantung di sana. Ya, betul, Mas Roy. Itu zaman Belanda dulu. Ya. Atau kalau enggak dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah balai kota yang sekarang menjadi Museum Fathahillah. Setuju, Mas Roy. Kenapa pra peradilan ini ada? Ya. Karena pra peradilan ini fungsinya adalah untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di masa dulu. Penggunaan kewenangan. Ya. Yang bisa saja abuse. Karena ada seorang ahli, mohon maaf Mas Roy, namanya Lord Acton. Dia menulis satu kalimat yang sangat populer dalam ilmu hukum dan ilmu politik, ilmu sosial yaitu power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Nah, itu sering di-quote oleh Presiden Indonesia yang ke-6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, karena beliau orang intelektual. Betul, itu mengingatkan supaya orang tidak kemudian dengan kesewangannya membuat korupsi dan orang dan kekuatan yang besar itu potensi untuk menjadi korupsi. Yes, itu sama dengan sistem peradilan pidana. Betul. Kewenangan penyidik begitu besar, berlebihan. Tetapi juga bisa dia salahgunakan. Contohnya, dia tangkap orang, tahan orang tanpa dasar yuridis yang jelas, tanpa kebutuhan hukum yang jelas. Alhamdulillah pada pra pertama kita menang. Cuman sekarang dalam rangka kemudian ganti ruginya yang kita mohonkan. Nah, ini ada yang kemudian itu yang bayar harusnya Kementerian Keuangan. Pihaknya harus maksudnya Kementerian Keuangan. Tapi kalaupun mau pertimbangan itu harusnya Polda bunyikan itu dalam jawaban dan tanggapan kita ke kita. Kan sanggaannya nggak ada. Nggak ada. Dia mempertimbangkan apa hakim itu? Lagi-lagi adalah asumsi dan kalau bahasa kritisnya mungkin ini halusinasi juga lah. Padahal kan seorang hakim itu kan harus membuat pertimbangan kan harus jernih, Mas Roy. Harus berdasarkan apa yang ada dalam fakta. Tidak boleh lagi-lagi berasumsi, menghayal, kan? Hanya untuk menyenangkan satu pihak, gitu kan? Nggak boleh dalam istilahnya adalah tajam ke bawah dan termul ke atas. Nah, tapi itu kan yang terjadi sekarang, Mas Roy. Itu terjadi sekarang. Nah, karena tajam ke bawah termul ke atas, yang terjadi akhirnya apa? Ya penyalahgunaan kewenangan lagi. Dan banyak sekali loh penyalahgunaan kewenangan ini. Dan kalau kita mau sandarannya adalah kenapa Anda tidak percaya kepada Polda? Kenapa Anda tidak percaya kepada jaksa? Kenapa Anda tidak percaya kepada hakim? Kalau kayak begitu kita percaya. Mas Roy. Kalau kita percaya secara absolut kepada lembaga-lembaga penegak hukum, maka itu sama artinya adalah tidak ada check and balance. Tidak ada check and balance. Kita sama aja dengan menyerahkan kepala kita kepada penjajah Belanda. Nah, gitu. Dulu itu gitu. Dulu itu kan zaman dulu ya kita cerita. Zaman dulu ya, oke. Iya, itu. Nah, maksudnya biasanya kalau zaman dulu ceritanya banyak. Peradilannya hanya ada di Batavia dan Semarang. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan misalnya di Surabaya atau Surabaya, itu pun harus dibawa ke Semarang. Kalau terjadi di daerah di Jawa Barat, itu harus dibawa ke Jakarta. Nunggunya lama. Nunggu lama itu dimasukkan dalam sel bawah tanah. Dan itu bisa jadi sampai dengan dia meninggal
tidak ada putusan atau tidak ada keadilan yang tetap. Itulah makanya kemudian dibuat kita masih mengacu. Nah ini Mas yang hafal Mas Gafur. KUHP yang pertama KUHP Belanda. Ya, gitu. Wetboek van Strafrecht. Itu. Kemudian kita coba dengan KUHP yang kedua yang revisi yang Indonesia dan sekarang kita menggunakan KUHP nasional. Kalau KUHP Belanda itu namanya KUHP Honverdomes. Honverdomes. Itu ya, itu. Ya, itu Mas. Kita tapi Solo saya tahu loh. Itu di mana? Di Lawang Sewu. Oh iya. Itu Solo ya? Semarang di Lawang Sewu. Kalau Solo nggak ada. Solo pun selalu mengikut kepada Jogja karena kayak dulu auditorat militernya Solo Jogja itu juga di Jogja. Oh gitu ya? Tapi di Solo ada loh. Sekarang ada. Sekarang ada. Namanya Tembok Ratapan Yeru Solo. Itu ya kan. Oh itu teman-teman. Oke, kita geser ke tempat lain. Mas Roy nanti kita ketemu lagi. Ketemu lagi ya.